Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu untuk anak-anak semua dan keluarga. Bagaimana kabarnya pagi hari ini semuanya, saudara sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Yang sedang PLC, tentu sekali harapan saya adalah pertama tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan abai begitu ya anak-anak ya, karena ada beberapa mahasiswa Poltek Pos yang tertular lah begitu, tertular virus ini, karena itu harus hati-hati semuanya. Jadi jangan menganggap remeh begitu ya. Kinsai, siapa lagi tadi, Putri gitu ya, yang sedang PLC. Baik, topik hari ini kita akan diskusikan tentang 3D printing atau adding manufacturing, gitu ya. Baik, grup hari ini yang akan presentasi adalah Yuki beserta temannya satu lagi, siapa Yuki? Alivio. Alivio ya, cuman berhubungan sedang ini ya, sedang PLC ya, Alivio. Baik, kita mulai, tapi saya akan sharingkan dulu sebentar, mengintroduksikan dulu tentang 3D printing ini, atau yang kita sebut sebagai additive manufacturing. Kita lihat begini, 3D printing itu otherwise known as additive manufacturing, nama lainnya. Nama lainnya kalau saudara-saudara nanti akan mendengar selain 3D printing yang populer, ada juga yang menyebutnya sebagai additive manufacturing ya, has been capturing the imagination of everyone from entrepreneur to at-home hobbies in the recent years. Nah, ini tentu sekali merupakan suatu perkembangan terbaru dalam hal mencetak barang-barang yang bisa dilakukan sendiri di rumah, begitu ya. Today, widespread media coverage of the 3D printing, there is a growth surge in the mainstream interest with the exciting new breakthrough and application being announced virtual every day. Ini ada gambar yang menarik di sebelah kiri yang diambil dari DHL ini ya. Nah, kalau kita lihat, mungkin saudara-saudara ada memperbaiki motor atau mobil begitu. Kadang-kadang tentu sekali spare part-nya tidak tersedia. Kadang-kadang ada spare part yang tidak tersedia. Nah, kalau spare part itu tidak tersedia, maka tentu sekali harus diorder dulu. Atau saudara-saudara mencari ke toko spare part yang ada di Kota Bandung atau kota yang lainnya untuk mendapatkan spare part tersebut. Nah, dengan konsep 3D printing ini, ada beberapa komponen atau spare part yang memungkinkan untuk bisa di-print atau di-manufacture, namanya di additive manufacture, di sebuah repair shop, di bengkel mobil. Nah, caranya gimana gitu ya? Bisa di-print di sini, di bengkelnya, atau dia mengorder ke spare part database di sini, kemudian di spare part service ini akan diproduksi gitu, dibuat seketika spare partnya, ya. Kemudian akan diantarkan ke car repair sehingga bisa cepat begitu. Jika persediaannya tidak ada, maksud saya. Kalau persediaannya sudah ada, tentu sekali tidak masalah. Ini yang kita diskusikan jika persediaannya tidak ada. Jadi memungkinkan penggunaan suatu 3D printing untuk seketika memproduksi spare part yang dibutuhkan oleh kendaraan-kendaraan. Kemudian ini contohnya setelah jadi diantar oleh DHL ke car repair shop. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, tentu sekali di car repair shop-nya sendiri ini punya 3D printing yang bisa mencetak peralatan-peralatan tersebut.
Nah, bisa seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, saya tunjukkan juga kalau saudara-saudara itu lihat di YouTube, tentu sekali ada banyak sekali ya, banyak sekali film yang menjelaskan tentang printing. Terlihat ya? Yuki terlihat? Yuki terlihat? Ya? Terlihat? Ini contoh penggunaan 3D printing ya, untuk membuat barang. Jadi bisa saudara nanti melihat di YouTube bahkan untuk membuat barang-barang yang ukurannya besar. The idea of 3D printing our buildings is nothing new. Faced with a desperate need to construct more homes faster and in a more efficient way, countless innovators have found themselves drawn by the idea of being able to quickly print a structure and have spent years trying to scale the technology. But for all their efforts, that 3D printed world has proven elusive, and many impressive prototypes have struggled to. Nah, itu contoh prototipe dari bangunan-bangunan yang diproduksi menggunakan 3D printing. Ya kan? Contohnya. Oke. Nanti saudara-saudara juga bisa explore lagi lebih banyak di YouTube tentang berbagai macam produk yang diproduksi oleh 3D printing ya. Nah, baik, selanjutnya saya persilakan Yuki untuk jelaskan tentang 3D printing. Sebentar. Silakan Yuki, di-sharingkan filenya. Baik, Pak. Lalu juga di Korea kita lihat advance Jepang dan juga beberapa negara lain. Jadi ada yang surat, ada yang properti, ya seperti Norway, surat dan properti. Halo, Pak. Oke, Pak, sudah udah terlihat, sudah terlihat. Bagus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 11 yang terdiri atas Alifia Muhammad Istisio dan saya sendiri Ki Adi Mahaini. Kali ini akan mempresentasikan tentang 3D printing and the future of supply chain. Yang pertama yaitu understanding 3D printing. 3D printing is currently getting used from large companies to homes in recent years. 3D printing could revolutionize manufacturing activities with companies using 3D printers in producing their product. One of them is the company designing its spare part, the emergence of 3D printers by HP. Nah, jadi di sini tuh percetakan yang 3D ini tuh udah dapat lonjakan dari perusahaan besar hingga rumahan beberapa tahun terakhir. Nah, percetakan 3D sendiri itu udah ngerevolusi dalam kegiatan manufaktur dengan perusahaan gunain printer 3D dalam memproduksi produknya. Nah, salah satunya itu memproduksi suku cadang di Mercedes-Benz sama munculnya printer 3D dari HP. Nah, hal ini tuh nimbulin pertanyaan kayak, apakah percetakan 3D itu benar-benar
nantinya bakal mengganggu manufaktur secara global. Apakah percetakan 3D ini membuat pabrik manufaktur tradisional itu jadi akan hilang, dan apa akibatnya jika adanya percetakan 3D ini? Apakah volume dan logistik ini akan terganggu? Nah, jawabannya itu sangat tergantung dari perubahan ekonominya itu sendiri, perubahan dan teknologinya, hingga tingkat adopsi percetakan 3D di masa kedepannya. Nah, pada saat ini, banyak analis industri dan pasar terkemuka membuat prediksi pertumbuhan yang menjanjikan untuk percetakan 3D. Current application of 3D printing. Many industries have adopted 3D printing and are taking advantage of its advantage, from consumer 3D printing to industrial application. It demonstrates what is possible now with 3D printing and provides an indication of how the application could be expanded in the future. We also show how new business models might emerge and consider more important breakthrough 3D printing application with the potential for disruption. This exploration helps quantify the disruptive impact of 3D printing and identify opportunities to take advantage of 3D printing in the supply chain in the future. Nah, di sini ada beberapa contoh hasil dari 3D printing. Dimulai dari earphone, mahkota yang untuk gigi, wadah untuk gigi, tangan palsu, sol sepatu untuk kaki, jok pada mobil, drone, dan mainan untuk anak-anak. As 3D printing technology advance, company and consumer can take on projects that are large and more complex in scale, and they can take advantage of the wider variety of ingredients, one of which is in food. In terms of material can that we use of 3D printing, one of the new limitations is food. An example is Food Inc., a pop-up 3D printing restaurant launched in London in middle 2016, where food pasta is heated and combined in several layers. There is a wide variety of dishes and types of these that produce almost no waste. Nah, seiring kemajuannya teknologi 3D ini, perusahaan dan konsumen dapat mengambil proyek yang berskala besar dan lebih kompleks, dan mereka juga dapat memanfaatkan lebih banyak variasi bahan, salah satunya diaplikasikan pada makanan. Nah, contohnya yang di sebelah di foto ini. Nah, contoh perusahaannya itu yaitu Food Inc. Nah, Food Inc. ini tuh memproduksi piringnya dengan printer 3D multibahan olive flow, yang dimana pasta makanannya itu dipanaskan dan digabungkan dalam beberapa lapisan. Nah, ada beberapa macam hidangan dan masing-masing ada beberapa jenis masakan, dan ini hampir tidak menghasilkan limbah. Implication of 3D printing of future of supply chain. 3D printing is currently being used as one way and logistics to enhance repair operation in the consumer sector that should be covered under warranty. With its ability to streamline the production of products and parts of demand required, replacement parts can even be print and shipped immediately.
reducing waiting times and increasing customer satisfaction. Nah, pada percetakan 3G ini tuh tidak digunakan untuk memproduksi massal yang sudah habis terjual. Jadi, alih-alih keuntungan dan aplikasi yang menjanjikan, dan percetakan 3G ini tuh menggambarkan bahwa potensi besar teknologi terletak di kemampuannya untuk menyederhanakan produksi produk dan suku cadang yang sesuai permintaan. Dan dengan cepat juga mengirimkan suku cadang sesuai permintaan. Yuki, Ya, Pak. ya silakan dilanjutkan Yuki. Looking the future, it will be possible for companies to offer local people access to sophisticated 3D printing service. This works in a similar way to how consumers 3D print paper document by taking the files on a USB drive to a local photocopy shop or printing photos at a photo kiosk in a store. The facility can also cater to local business such as architects and small design studios who need to produce 3D models, as well as craftsmen who create tailor-made items for their customer. Nah, untuk kedepannya ini, dengan melihat kedepannya itu, toko percetakan 3D ini itu bisa digunakan bukan untuk perusahaan yang besar juga, tapi bisa dipakai oleh bisnis lokal untuk yang kecil seperti arsitek atau studio desain kecil untuk memproduksi 3D. Nah, ini juga dapat meningkatkan dukungan pada percetakan ke setiap pelanggan. Dan dapat tanpa berinvestasi dan memelihara infrastruktur percetakan 3D terbaru. For companies that believe 3D printing could have high relevance for their manufacturing and supply chain strategy, below are some next steps on how to assess the potential for 3D printing in future supply chain. Nah, untuk perusahaan yang yakin percetakan 3D-nya ini memiliki yang relevansi tinggi untuk strategi manufaktur dan rantai pasokannya atau supply chain. Nah, ini berikut adalah beberapa langkah tentang cara menilai potensi percetakan 3D di masa kedepannya, yaitu pertama, analyze your product and organizational capabilities, menganalisis produk dan kemampuan dan kapabilitasnya. Nah, di sini tahapnya itu, langkah-langkahnya itu untuk mengidentifikasi lokasinya apapun dan apa kebutuhan untuk membawa keahlian eksternal. Dan ini juga untuk menganalisis portofolio produk mereka saat ini dan di masa ke depan untuk mengidentifikasi produk yang dapat dicetak oleh printer 3D atau dapat dimanfaatkan teknologi 3D. Yang kedua yaitu create of transformation roadmap, membuat peta jalan transformasi. Dan analisis ini kita dapat mengembangkan langkah demi langkah
untuk dapat mengubah dan mengintegrasikan pencetakan 3D ke dalam perusahaan, dan ini juga dapat dicapai dengan menilai kelayakannya jangka pendek dan jangka panjangnya dalam printer 3D ini dalam supply chain-nya. Yang ketiga yaitu adapt dan implement 3D printing into your manufacturing supply chain. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dan menerapkan pencetakan 3D ke dalam rantai pasokan manufakturnya ke dalam supply chain. Nah, pada tahap ini untuk memastikan integrasi yang sukses pencetakan 3D ke dalam perusahaan tersebut perlu fokus pada kerjasama dengan mitra yang mendesain ulang dan mengoptimalkan rantai pasokan manufaktur. Karena pencetakan 3D ada teknologi yang berkembang pesat, investasi teknologi saat ini mungkin akan ketinggalan zaman hanya dalam waktu beberapa tahun. Nah, sekian presentasi saya, Pak. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Yuki. Presentasi yang sangat menarik ya tentang 3D printing. Aplikasi ini, 3D printing ini sudah diaplikasikan untuk saat ini. Juga ke depan kelihatannya dengan semakin canggihnya 3D printing dan kapasitasnya semakin meningkat, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh 3D printing dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari konsumen, baik konsumen pribadi maupun konsumen industri ya. Termasuk tadi pembuatan misalkan building, bangunan bisa menggunakan 3D printing yang sudah mulai saat ini diaplikasikan. Baik, saudara sekalian, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan oleh saudara-saudara, saya persilakan mau menanyakan atau menambahkan tentang 3D printing, saya persilakan. Mungkin mulai dari siapa ini? Kinsai dulu, Kinsai atau Putri, silakan Mbak Putri. Mbak Putri, silakan. Mbak Putri, silakan. Suaranya masih di mute. Iya, Pak. Oke, silakan. Tentang 3D printing. Yuki mau tanya. Nanya apa? Yuki tadi kan ngejelasin 3D printing ya. Ya. Itu kalau misalnya keuntungan penggunaan 3D printing itu untuk green logistik. Jadi apakah bisa 3D printing itu dijadikan sebagai suatu acuan dalam green logistik gitu. Jadi nggak perlu banyak polusi udara lagi. Jadi di satu perusahaan itu bisa menerapkan 3D printing. Jadi nggak perlu banyak-banyak angkutan-angkutan lagi yang ngirimin barang. Jadi bisa lebih dekat ke konsumen gitu. Bisa nggak? Bagus, jadi pertanyaan Putri ya. Yang Putri ini mengaitkan bagaimana teknologi 3D printing ini support atau mendukung ke konsep green logistik atau green supply chain. Silakan, Yuki, untuk dijelaskan. Makasih Put atas pertanyaannya. Kalau jawaban saya, kalau menurut saya bisa termasuk dalam green logistik, karena tadi karena konsepnya dari 3D printing ini tuh kalau ada pemesanan baru dicetak, baru dikirim gitu Put. Nah, sama kayak yang jenis makanan yang tadi, yang ini. Nah, jadi makanan tadi udah walaupun dalam banyak jenis makanan, tapi nggak ngasih limbah gitu. Jadi menurut saya tuh bisa masuk dalam kan logistik gitu. Kalau contoh di Indonesia ada nggak, Yuki, perusahaan yang pakai 3D printing buat prosesnya?
atau di dunia lah. Ada nggak? Kalau di dunia udah ada kayak di pembentukan suku cadang ini kan Put yang di pembuatan jok mobil oleh Mercedes udah ada. Kalau di Indonesia mungkin belum ada sih. Soalnya kan kalau 3D printing ini juga mungkin cost-nya tuh lebih gede gitu. Mulai dari beli mesinnya gitu Put. Mungkin belum ada, kalau untuk di Indonesia belum ada. Kalau untuk di luar negeri atau di dunia tuh udah ada gitu. Contohnya tuh ya ini yang di sini yang ditampilin ini kayak ada earphone, kayak jok mobil dari Mercedes gitu, sol sepatu, sampai ton gitu. Ada Put. Yuki Kalau Indonesia belum ada. dan saudara-saudara yang lainnya nih, pertanyaan dengan Putri ini tadi ya. Pertanyaan Mbak Putri, apakah di Indonesia sudah ada aplikasinya ya? Nah, silakan sekarang ya, setiap orang bisa googling. Kata kuncinya ini aja, 3D printing di Indonesia. Nanti ada keluar salah satu jasa 3D print harga murah, 3D printer teknologi terbaik. Jadi di Indonesia sudah diimplementasikan, ya. Bahkan banyak sekali ya, kalau di kampus-kampus, bahkan di Poltekpos, kita di beberapa prodi teknik informatika punya 3D printing. Kita bikin beberapa produk-produk kecil, produk-produk sampel gitu ya, produk-produk sampel untuk memproduksi berbagai macam prototip lah. Gitu. Dan untuk yang bisnisnya, ini sudah ada, bahwa kita tinggal membawa filenya saja, nanti bisa di-printkan. Seperti kita nge-print di fotokopi aja sekarang. Ini ada jasa 3D print harga murah, 3D printer teknologi terbaik ya. Ini ada gitu. Jadi ini sudah tersebar luas sebenarnya teknologinya. Cuman ini kaitannya dengan yang mungkin semasif. Pertanyaan Putri, apakah semasif yang di luar negeri? Kan tadi seperti contoh konsep dari DHL ya. Bagaimana memproduksi barang. Kalau Yuki bisa geser, tadi ada DHL. Gambarnya Yuki, ada DHL ya. Memproduksi barang. Nah ini misalkan contoh ini, sekarang sudah ada. Kalau DHL tadi ada nggak? Yuki. Nggak ada. Yang tadi yang contoh saya itu kan DHL ya. Ada. Artinya beberapa spare part sudah bisa dibuat. Nah ini kaitan pertanyaan Putri tadi yang tentang green logistik ini sangat menarik. Nah maksudnya begini kan, kalau konsep green logistik itu kan bagaimana kita meminimasi seluruh dampak dari kegiatan di supply chain terhadap lingkungan. Dampak-dampak terhadap lingkungan itu mulai terjadi dari aktivitas-aktivitas, mulai dari ide generation ya, meng-create ide, kemudian dari aktivitas setelah create ide, desain, kemudian sampai pembelian barang, karena pembelian barang itu nanti ada yang menggunakan kertas, nanti transportnya menggunakan tentu sekali transportasi, begitu ya, sampai nanti memanufakturnya ada limbah yang dibuang ke udara, ke air, ke tanah, misalkan ya. Kemudian juga nanti disimpan di gudang, ada ekses sampingan, misalkan barang rusak yang dibuang, kemudian transportasinya juga, inventory yang berlebih merupakan suatu pemborosan. Nah, dengan 3D printing ini, seperti Putri katakan tadi, bisa menghilangkan banyak dampak-dampak terhadap lingkungan. Satu tadi dalam hal transportasi. Jadi kalau misalkan transportasi begini maksudnya. Ini contoh kan yang digambarkan oleh Yuki ini kan spare part ini. Spare part ya. Oke. Kalau tidak ada teknologi printing, maka spare part ini mesti diproduksi
Setelah diproduksi, kemudian disimpan di gudang, kemudian ditransport ke para pemasok, pada para distributor, begitu kan, untuk sampai ke customer. Nah, itu kan aktivitas yang satu costly, mahal, yang kedua juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang bayangkan dengan menggunakan 3D printing, kita tidak perlu dulu memproduksi barang ini. Saat dibutuhkan, bahkan di print dekat dengan konsumen, begitu, ya kan? Dekat dengan konsumen, contohnya tadi bisa di print di outlet, ya kan, bisa di print di outlet, atau ada suatu hub tertentu yang memproduksi spare part, begitu ya. Nah, sehingga dampak terhadap lingkungannya menjadi sangat kecil, yaitu transportasi, inventory, begitu ya. Nah, itu bagus jadi pertanyaan Putri tadi ya. Yuki, mau ada yang tambahkan? Yuki, silakan. Iya Pak, tadi udah cari di Google yang di Indonesia ternyata udah ada gitu. Salah satunya yaitu 3D Print ID sama Printed 3D.co.id. Itu pun udah ada di Indonesia jadi. Sudah ada ya. Bahkan ini bisa beli nih. Kalau ini saya lihat ada di Shopee, di Tokopedia, ini ya jasa 3D printing. Jasa 3D printing, produksi macam-macam ini banyak ini. Bahkan bisa beli sendiri 3D printingnya. Kalau ingin membuat beberapa produk-produk kecil lah, gitu. Bukan skala industri ya. Kalau skala industri tentu sekali mesin printernya bisa lebih canggih, begitu ya. Oke, bagus pertanyaan Putri ya. Mau ditambahkan lagi, Yuki, silakan. Pak, kebetulan, oh iya Pak, kebetulan kemarin tuh saya tuh nggak salah lihat di Explore IG. Nah, ternyata 3D printing ini tuh udah bisa dalam bentuk bukan printer aja, tapi bisa dalam bentuk pena gitu Pak. Jadi lebih fleksibel gitu, lebih kecil buat bisa dibawa kemana-mana gitu Pak. Printernya lebih kecil ya? Ada yang lebih kecil ya? Dalam bentuk pena. Macam-macam ya tipenya. Ini contoh kan kalau yang digambar ini kan besar. Ya tergantung skalanya. Jadi kalau ada yang membuat bangunan, model printernya beda. Ada yang membuat produk-produk berbagai macam tipe lah, sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Barang yang akan diproduksinya berbeda, tentu sekali tipe printernya berbeda. Oke. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Kinsai, ada pertanyaan, Kinsai? Kinsai? Tentang 3D printing, atau Hiban, Reni, Rizal, Nur, Aziza, Melani, Dela, Deva, ada yang dengar nggak? Deva, sama Heni, Mbak Heni Fortune. Hadir, Pak. Ada yang ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan tentang 3D printing? Menurut saya sudah cukup jelas, Pak. Sekarang kalau kaitan dengan di supply chain ya, Heni ya, saya kasih ini ya, coba Heni kasih pendapat di supply chain. Dengan adanya teknologi 3D printing ini, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi di supply chain, kira-kira menurut Heni? Heni, dengar Heni? Iya, Pak. Mohon diulangi, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya, dengan adanya teknologi 3D printing, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi di supply chain? Bagaimana support atau dukungannya dalam melakukan efisiensi di supply chain? Menurut saya, Pak, dengan adanya teknologi 3D printing ini, Pak, dapat melakukan efisiensi di bidang supply chain seperti dia itu bisa menambah ketertarikan ataupun kepuasan dari customer, Pak. Maupun sebagai persyaratan untuk menata ulang lagi, Pak, bagian-bagian yang dirasa
bisa untuk dilakukan perbaikan, Pak. Kan kalau kaitan dengan efisiensi itu murah ya. Nah, bagaimana 3D printing bisa membuat murah produk itu di dalam supply chain? Bagaimana? Bisa membuat murahnya dari mana? Dia bisa meningkatkan perbaikan operasi dari supply chain tersebut, Pak. Bisa meningkatkan operasi supply chain ya. Oke, Yuki bisa di stop dulu Iya. sharingnya. Yuki bisa stop sharingnya. Ya, Pak. Saya sharekan contohnya yang di DHL. Ini filenya. Contoh di DHL ya. Mari kita lihat ini beberapa hal-hal yang DHL sudah gambarkan ke depan dan dikaitkan dengan supply chain. Lihat ini, ada individualized direct part. Satu ya, nanti akan diantar oleh DHL. Terkait dengan apa ini? Terkait dengan apa itu, lihat. Terkait dengan apa tuh? Ini kan di bidang kesehatan. Lihat itu tangannya. Tangan orang ini. Saya bisa lihat. Ini, lihat ini. Apa ini? Tangan palsu. Tangan palsu. Jadi maksudnya rumah sakit mengidentifikasi kebutuhan tangan palsu untuk pasien ini dari jenis ukurannya kan berbeda-beda tentu sekali ya ukuran orang dengan yang lainnya. Kemudian diorder langsung ya diorder gitu, ini dokternya ngorder sesuai ukurannya, dibuatkan, kemudian diantar oleh DHL ke sini. Ya, itu contoh. Jadi ini kan bisa meminimasi biaya. Biaya dalam supply chain dalam rangka apa? Kalau tidak, kan harus order lama. Kalau tidak ada 3D printing ya. Order lama ke manufakturnya, kemudian nanti ada melalui saluran distribusi yang panjang, baru sampai ke rumah sakit. Sehingga waktu, tenaga, dan biayanya jadi lebih mahal. Jadi ini bisa memotong kan? Memotong tadi rantai supply-nya, bisa lebih efisien. Contoh, nah ini contoh aplikasi yang lain ya. Contoh ini. Juga ini, misalkan customer, apa itu namanya, bisa memesan sepatu yang customized, yang diinginkan. Dengan demikian, ini kaitan dengan inventory apa hubungannya? Siapa yang bisa jawab? Kaitan dengan inventory. Jadi nggak muat itu, Pak. Nggak muat terlalu banyak muatan kalau di inventory-nya kan langsung udah pesan langsung bikin terus dikirim gitu, Pak. Jadi nggak ada penyimpanan gitu kayaknya, Pak. Nggak ada biaya penyimpanan, Pak. Nggak ada biaya zaman, Yuki. Bagus ya. Tidak ada Putri ya, tidak ada biaya penyimpanan. Kenapa? Karena barang ini dibuat customized. Jadi artinya manufaktur tidak perlu memproduksi ukuran berbagai macam ukuran, 38, 39, terus 41, 42, 43. Jadi inventorinya bisa 0. Betul nggak? Customer pesan, langsung dibuat, langsung diantar. Gitu misalkan ya. Nah ini contoh minimasi di supply chain. Nih, sepatu-sepatu kan bisa seperti ini sekarang nih. Dibuat dengan menggunakan 3D printing. Nah, keren kan sepatunya, coba lihat. Keren ya? Iya, Pak. Keren. Kemudian ada hal yang lainnya nih, menarik ya. Dalam hal suatu fasilitas 3D printing ditempatkan dekat bandara. Ada komponen-komponen tertentu, ada pesanan komponen-komponen tertentu ya, langsung diproduksi di sini, langsung dikirimkan lewat pesawat terbang. Mungkin ada komponen-komponen tertentu yang apa itu namanya, yang rumit lah begitu ya, atau ada hak paten.
sehingga tidak bisa dipublish secara umum, sehingga tidak bisa orang tertentu ngeprint gitu. Kan tentu sekali ngeprint ini kan perlu ada filenya ya. Nah, filenya itu kan ada yang hak paten, artinya tidak dipublish secara umum. Itu kan desain-desain dari komponen-komponen ini kan, dia kan tidak akan berikan ke pihak lain ya. Nah, mereka print sendiri, cetak sendiri, langsung kirim ke pesawat, taruh ke pesawat gitu ya, langsung dikirimkan. Jadi ini meminimasi apa? Inventory, juga meminimasi waktu kan, sehingga secara total cost jadi lebih murah. Begitu ya, efisien kan? Benar nggak? Ini ya, lebih efisien. Termasuk yang ini nih. Ini tentu sekali efisien ya. Jadi kita outlet begitu ya, bisa ngeprint sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi inventory, kuncinya minimasi inventory. Bisa zero inventory. Ya, begitu ini. Sekalian ya. Jadi ini aplikasi dari supply chain ini tadi contohnya yang spare part ini. Ini bengkel, ya. Coba lihat ini. Apa yang diefisiensikan di sini? Coba lihat Yuki ya. Yuki, Ya, Pak. coba lihat. Ya, Pak. Contoh ini bengkel repair mobil. Mobil ya. Setelah diperiksa ternyata butuh komponen. Butuh komponen ya. Nah, di mana di efisiensinya? Dengan adanya 3D printing ini. Yuki, di mana efisiensinya? Bisa langsung, kan tadi kan kata Bapak si mobilnya itu butuh dapat. Ya, betul. Nah, dengan ada 3D printing itu bisa langsung dicetak aja gitu Pak. Kan misalnya kalau misalnya nggak ada barang nih, berarti harus dipesan dulu dong barangnya tuh. Berarti harus ada nunggu dulu spare part-nya kapan datang gitu Pak. Kalau ini kan langsung dicetak, langsung jadi, langsung dirakit aja gitu Pak. Jadi nggak ada waktu buat nunggu gitu. Betul. Kalau nggak pun dengan cara begitu car repair ini harus menstok banyak spare part kan. Kalau menstok spare part kan mahal ya Yuki ya. Kan harga spare part kan mahal-mahal. Ada yang ratusan ribu sampai jutaan kan harga spare part. Jadi inventory cost-nya kan mahal kalau dia nyetok. Ya kan? Kalau ini kan dia no stock. Inventory-nya kan tidak ada. Pas butuh komponen ini langsung aja pesan, dicetak, diantar. Begitu. Jadi mungkin nunggu dalam beberapa kurun waktu sejam, komponennya sudah ada. Dan jadi dengan demikian dia ongkos inventory lebih murah, secara total cost juga kalau inventory murah ya jadi charge-nya terhadap konsumen juga akan lebih murah. Nah ini bisa terjadi efisiensi kan dengan adanya ini. Ya. Nah, ada cumannya. Belum tentu semua jenis spare part bisa dibuat dengan menggunakan 3D printing. Begitu. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi ada komponen-komponen yang terdiri dari baja, misalkan ya, komponen-komponen baja. Nah, itu ya tidak bisa. Mungkin karena ini bahan bakunya itu bukan baja ya. Bahan bakunya tapi ini saya belum tahu juga ya, apakah ada bahan baku yang baja ya. Tapi ini rata-rata bahan bakunya itu kaitannya dengan plastik lah, begitu ya, bahan baku yang plastik. Dan apakah bahan baku plastik ini bisa menggantikan bahan baku yang baja? Itu belum perlu lagi ya, mungkin ya, perlu diteliti lagi gitu. Sampai saat ini mungkin tidak semua bahan baku plastik bisa menggantikan bahan baku baja karena dari segi kekuatannya. Dari segi kekuatan itu berbeda. Jadi ada beberapa komponen lah ya, maksud saya ini komponen. Beberapa komponen yang memungkinkan untuk bisa dibuat 3D printing-nya. Begitu. Baik, yang lainnya mungkin ada hal yang perlu didiskusikan? Cukup jelas? Saudara sekalian, bagaimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada komen lagi?
Ada komen? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kalau begitu Putri, silakan untuk ditutup, Putri. Yuki mungkin. Oh ya. Putri, Sekian silakan. dari. Bukan Putri, Yuki. Iya, makanya Pak Kok agak Putri bingung ya? saya, Pak. Yuki, silakan ditutup. Maaf, salah. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan Pak Agus atas masukannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian atas perhatiannya dan atas diskusi yang menarik ya tentang 3D printing ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana keterkaitan antara 3D printing dengan aktivitas supply chain, khususnya dalam rangka untuk mencapai dari tujuan dari supply chain, misalkan minimasi biaya, delivery tepat waktu, dan kepuasan konsumen, itu bisa membantu mendukung dari tujuan supply chain. Ya, demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.